konnichiwa. Nihongo Corner yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini kita masih dalam seri tata bahasa atau Bumpo level Chukyu atau level menengah. Bumpo series dalam video kali ini akan membahas tentang penggunaan verba nowa, verba noga, verba noo. Selamat mengikuti. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang partikel atau kata bantu no. Dalam bahasa Jepang level dasar, kita sudah mempelajari penggunaan no yang berfungsi sebagai penyambung antara nomina dengan nomina. Seperti Nihongo no sensei. Nihongo bahasa Jepang, sensei guru. Guru bahasa Jepang menjadi Nihongo no sensei. Bandung no chizu. Chizu peta. Jadi peta kota Bandung. Kuruma no engine. Engine mesin, ya, itu gairaigo atau bahasa serapan. Kuruma no engine mesin mobil. Atau eigo no shimbun. Shimbun koran, eigo bahasa Inggris. Koran bahasa Inggris dan sebagainya. Juga kita telah belajar tentang fungsi no yang menyatakan kepemilikan. Seperti halnya watashi no kaban, watashi no kutsu, sepatu saya, sensei no kuruma, mobil sensei, imoto no omocha, imoto adik perempuan, omocha mainan, imoto no omocha mainan adik, ya, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang partikel no yang dirangkaikan dengan verba. Pola kalimat yang akan kita pelajari kali ini adalah pola kalimat verba bentuk kamus atau jishokei plus nowa ditambah nani des, ya, nani des, ya, atau verba bentuk nai plus nowa nani des. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ingat kembali pada level dasar kita sudah pernah belajar pola kalimat nani wa nani des, ya, yang saya pernah sebut sebagai tipe pola kalimat 1, ya. Itu istilah yang saya buat untuk mempermudah kita belajar. Tipe kalimat 1 ini polanya nani wa nani des. Nah, penggunaan nani wa nani des masih ingat? Ada dua, yaitu untuk predikat nomina dan untuk predikat adjektiva, ya. Jadi subjeknya pasti harus nomina, nani wa, dan predikatnya pasti harus nomina atau adjektiva. Ini satu keharusan. Nah, ini yang akan menjadi kata kunci untuk pelajaran kali ini. Untuk mengingatkan kembali, kita coba ulang lagi penggunaan pola kalimat nani wa nani des untuk predikat kata benda dan untuk predikat kata sifat atau adjektiva. Yang pertama, untuk predikat kata benda atau nomina, Yamada-san wa nihongjin desu. Ya, Yamada-san wa nihongjin desu. Yamada itu nomina dan nihongjin pun itu nomina. Jadi sudah sesuai dengan aturan, ya. Selanjutnya yang kedua, Yamada-san wa shinsetsu desu. Yamada-san wa shinsetsu desu. Yamada-san itu nomina dan shinsetsu itu adjektiva. Ini pun sama, sudah sesuai dengan aturan. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pola kalimat nani wa nani des digunakan untuk menyatakan kalimat dengan predikat kata benda atau kata sifat. Dan syarat untuk subjek di sini harus kata benda, tidak boleh kata kerja atau yang lainnya. Nah, tetapi kenyataannya di dalam penggunaan bahasa Jepang seringkali kita dihadapkan pada kondisi kita ingin menyatakan sesuatu yang pokok kalimatnya atau subjeknya itu adalah kata kerja atau verba. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, karena aturan yang seharusnya atau pokok kalimat itu harus kata benda. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya bisa menyatakan sesuatu dengan subjek kata kerja,
kita harus menggunakan no. Contoh kalimatnya, Nihongo de shitsumon ni kotaeru no wa muzukashii desu. Ini seperti yang sudah kita pelajari, pola kalimatnya nani nani wa nani nani desu. Hanya ini lebih panjang ya. Di sini mana yang menunjukkan subjek atau pokok kalimat di sini, yaitu Nihongo de shitsumon ni kotaeru no ya. Di situ syarat yang sudah kita sepakati atau sudah ditentukan adalah bahwa subjek itu harus nomina. Nah, sedangkan di sini kotaeru adalah kata kerja atau verba. Agar sesuai dengan ketentuan bahwa subjek atau pokok kalimat itu harus nomina atau kata benda, maka kotaeru ya, kotaeru di situ kan kata kerja. Kotaeru harus kita bendakan dulu dengan menambahkan no. Dengan kita menambahkan no, maka kata kerja kotaeru itu posisinya akan atau statusnya akan berubah di situ menjadi kata benda ya, sehingga akan sesuai dengan aturan bahwa dalam pola kalimat nani nani wa nani desu atau sebagai subjek itu syaratnya itu harus nomina ya. Jadi Nihongo de shitsumon ni kotaeru no wa muzukashii desu. Ya, menjawab pertanyaan dalam bahasa Jepang itu sulit. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi no berfungsi untuk membendakan kata kerja agar sesuai dengan ketentuan sebagai subjek atau pokok kalimat. Nah, kita lihat contoh kalimat nomor 2. Andi-san ga chikoku suru no wa mezurashii desu ne. Di situ masih pola kalimat nani nani wa nani nani desu. Hanya di sini mezurashi itu kata sifat ya. Untuk predikatnya kata sifat sudah oke, memenuhi persyaratan. Nah, kita lihat kata atau kita lihat pokok kalimatnya. Pokok kalimatnya adalah Andi-san ga chikoku suru. Ya, yang ingin kita jadikan pokok kalimatnya adalah Andi-san ga chikoku suru. Chikoku suru itu terlambat. Andi-san terlambat. Jadi di sini bukan Andinya yang kita sorot, tetapi satu kesatuan Andi-san ga chikoku suru. Nah, sehingga di sini suruh harus kita bendakan dengan menambahkan no. Andi-san ga chikoku suru no wa mezurashii desu ne. Ya. Jadi terlambatnya Andi atau Andi yang datang terlambat itu mezurashi. Mezurashi itu aneh atau sesuatu yang jarang terjadi. Itu mezurashi. Ya. Jadi ini dengan menambahkan no, chikoku suru no. Ya, no wa seperti itu. Kalimat selanjutnya, mainichi osake o nomu no wa karada ni warui desu. Nah, di sini nomu menjadi pokok kalimat dalam kalimat ini, sehingga harus ditambahkan no supaya memenuhi syarat sebagai pokok kalimat, yaitu nomina. Ya, mainichi osake o nomu no wa ya, karada ni warui desu. Warui di sini tidak baik ya, buruk untuk tubuh ya, karadani warui, sehingga artinya menjadi minum sake tiap hari buruk untuk tubuh ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia lebih enak tidak baik untuk tubuh ya. Contoh kalimat nomor 4, asa hayaku okiru no wa karada ni ii desu. Asa hayaku okiru ya, okiru bangun tidur, bangun pagi-pagi. Nah, karena bangun itu verba atau kata kerja, sehingga harus ditambahkan no untuk menjadi subjek, sehingga menjadi asa hayaku okiru no wa karada ni ii desu. Jadi dalam kalimat setelah wa sebelum des itu biasanya merupakan kesan ya, penilaian atau kesan. Jadi asa hayaku okiru no wa karada ni ii desu, bangun pagi-pagi baik untuk tubuh, baik untuk badan. Kalimat selanjutnya, 1時間でこの仕事を終わらせるのは無理です. Ya, 1時間で dalam 1 jam, この仕事を終わらせる. Owaraseru itu menyelesaikan. Karena sebagai verba, maka tetap sama dengan yang tadi ditambahkan dengan no. Ya, ditambah oleh no menjadi 1時間でこの仕事を終わらせるのは無理です. 無理です itu tidak mungkin, impossible. Jadi menyelesaikan pekerjaan ini dalam 1 jam itu tidak mungkin.
seperti itu. Contoh kalimat selanjutnya, kaigan o sanpo suru no wa kimochi ga ii desu. Di sini ada kaigan o sanpo suru. Sanpo suru itu jalan-jalan. Kaigan o. Nah, kenapa di sini pakai o? Mungkin semuanya masih ingat ya. Kenapa pakai o? Karena jalan-jalan itu melewati, melintasi, sehingga di sini bukan kaigang de, meskipun dalam bahasa Indonesia artinya di pantai ya, tidak pakai de, tapi kaigang o sanpo suru. Nah, permasalahannya di sini karena ini sebagai pokok kalimat, maka harus kita tambahkan no supaya sesuai dengan ketentuan. Pokok kalimat harus nomina, sehingga menjadi kaigang o sanpo suru no wa kimochi ga ii desu. Jalan-jalan di pantai itu enak ya. Kimochi ga ii desu itu perasaannya enak ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia cukup disampaikan enak ya. Kimochi ga ii desu. Nah, selanjutnya ini agak sedikit berbeda meskipun polanya masih sama, nani-nani wa, nani-nani desu, tetapi predikat yang tadi kita sudah bahas itu menyatakan kesan atau penilaian ya, seperti tadi jalan-jalan pagi hari itu bagus untuk badan, misalnya itu penilaian atau kesan ya. Nah, selanjutnya di sini nani-nani wa, nani-nani desu, atau di sini saya buat supaya lebih mudah dipahami, x no wa ye da atau ye desu ya. Ya, x no wa itu kenapa no wa tadi dengan asumsi bahwa pokok kalimat di sini adalah verba ya. Nah, x di sini adalah hal yang diketahui atau diperkirakan oleh lawan tutur. Jadi lawan tutur sudah mengetahui tentang hal ini. Nah, sedangkan y adalah hal yang tidak diketahui oleh lawan tutur. Jadi ini merupakan sebuah informasi baru. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Kono koto o watashi ni oshiete kureta no wa Yamada-san desu. Kono koto o watashi ni oshiete kureta. Nah, di sini bukan hanya dalam bentuk jishokei atau bentuk kamu saja, tetapi kita bisa juga menggunakan bentuk lampau kalau itu menunjukkan kondisi yang sudah terjadi di masa yang lalu ya. Watashi ni oshiete kureta itu artinya memberitahu kepada saya. Memberitahu tentang apa? Kono koto, tentang hal ini ya. Kono koto oshiete kureta, memberitahu kepada saya tentang hal ini. Nah, di sini yang ingin dijadikan pokok kalimat adalah yang atau orang di sini. Ya, sebetulnya di sini kono koto watashi ni oshiete kureta hito wa Yamada-san desu. Hanya karena ini sebelumnya sudah ada dalam konteks kalimat ini, diasumsikan bahwa ini karena lawan bicara tadi sudah tahu tentang hal ini mengalir dalam satu alur percakapan. Jadi lawan tutur ini sudah mengerti apa yang menjadi topik, sehingga di sini tidak perlu menyebutkan hito lagi. Jadi penutur hanya menyebutkan kono koto watashi ni oshiete kureta no wa, yang memberitahu saya tentang hal ini adalah Yamada-san desu. Jadi di sini bukan lagi penilaian seperti contoh kalimat sebelumnya. Ini merupakan informasi baru ya. Lawan tutur itu sudah tahu tentang ada sesuatu yang memberitahu kepada saya, tetapi Yamada-san-nya itu adalah sebuah informasi baru. Ya, hanya tetap saja inti dari kalimat ini atau dari pola ini adalah membendakan verba atau menominakan verba. Itu yang tidak boleh lupa. Kalimat berikutnya, kare no iu koto o shinjite iru no wa anata dake desu. Kare no iu koto. Kare no iu koto adalah hal yang diucapkan oleh dia. Shinjite iru, mempercayai. Kare no iu koto o shinjite iru, mempercayai apa yang dia ucapkan. No wa, ya itu di situ membendakan shinjite iru ya. Jadi kita artikan yang mempercayai apa yang ia ucapkan atau yang mempercayai ucapan dia itu anata dake desu, hanya kamu.
Jadi seperti itu ya. Anata dake desu itu merupakan sebuah informasi baru. Kalimat selanjutnya, koko o kayou you ni natta no wa kyonen no 3 gatsu kara desu. Di sini ada koko kayou you ni natta. Jadi dalam kalimat sebelumnya yang menjadi pokok kalimat itu biasanya hanya verba bentuk kamu saja, tetapi di sini kita bisa lebih bervariasi lagi ya, bisa tadi dalam bentuk teiru, dalam bentuk ta, kalau di sini dalam bentuk pola kalimat nani nani yo ni natta. Itu kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar ya tentang pola kalimat ini. Nani nani yo ni natta ini biasanya digunakan pada kebiasaan yang semula tidak dilakukan menjadi dilakukan atau sebaliknya. Nah, di sini pun sama, koko kayou yo ni natta no wa. Kayou itu artinya pulang pergi ya, kayou. Tapi di sini memiliki makna kita misalnya gakko ni kayou atau juku ni kayou, artinya kita mengikuti kursus, mengikuti sekolah ya. Jadi kayou itu pulang pergi artinya bahwa kita ikut kegiatan tersebut gitu. Mungkin di sini sedang berbicara tentang kursus atau les atau seperti itu. Nah, di sini yang ditambah no itu bukan verba bentuk kamus tetapi dalam bentuk ta, atau lebih lengkapnya lagi yo ni natta ya. Ini juga sama, tetap harus pakai kata bantu no ya. Koko kayou yo ni natta no wa ya. Saya mulai datang ke sini. Saya terjemahkan datang di sini, tapi pengertiannya yang penting semuanya sudah paham ya bahwa kayou itu tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi saya mulai datang ke sini kyonen no 3 gatsu kara desu. Mulai bulan Maret tahun lalu. Nah, pola kalimat selanjutnya yaitu verba bentuk kamus atau jishokei ditambah noga ditambah suki, kirai, jouzu, heta, hayai, osoi ya. Jadi yang menyatakan kondisi seperti itu. Contoh kalimatnya, haha wa ryori o tsukuru no ga jouzu desu. Di sini haha wa ryori o tsukuru no ga ya, ini merupakan sebuah kalimat. Kalimat ini ingin dijadikan sebagai pokok kalimat. Karena itu kita perlu menambahkan no. Hanya karena di sini bagian belakangnya adalah jouzu, kemampuan ya, kondisi, heta, hayai, osoi, seperti itu, sehingga kita harus menggunakan kata bantu, harus menggunakan partikel ga di sini. Jadi haha wa ryori o tsukuru, itu dulu, membuat ibu membuat masakan, atau supaya lebih enak ibu memasak. Noga jouzu desu. Jadi ibu memasaknya pintar. Jadi kalau kita terjemahkan sesuai dengan pola ini kira-kira seperti itu ya. Jadi ibu memasaknya pintar. Hanya kalau kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, kalau ibu memasaknya pintar itu lebih ke bahasa lisan ya. Kalau secara formal mungkin ibu pintar memasak. Jadi yang penting semuanya memahami nuansa atau makna dari kalimat-kalimat ini. Contoh kalimat berikutnya. Ada percakapan A dengan B. Doshite karaoke e ikanai desu ka? Utau no ga heta nan desu. Di sini doshite karaoke e ikanai desu ka? Des di sini biasanya dipakai pada saat kita ingin menanyakan alasan, sebuah alasan ya. Menggali informasi biasanya pakai des. Nah, Besang menjawab utau no ga heta nan desu. Saya nyanyinya, mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari itu saya nyanyinya heta. Heta itu nggak pinter. Ya mungkin kita artikan jelek atau apalah seperti itu. Utau no ga di sini meskipun tidak ada subjeknya saya atau siapa, ini menunjukkan saya. Utau no ga heta nan desu. Karena saya nyanyinya jelek sehingga saya nggak pergi ke karaoke. Kalimat selanjutnya, bus ga kuru no ga osokatta kara chikoku shite shimaimashita. Nah ini bus ga kuru no ga
osokatta kara osoi di sini. Bus ga kuru, bisnya datang. Ya. Osoi itu telat ya. Jadi bus ga kuru no ga, bis datangnya telat ya. Karena di belakangnya ada kara, itu menunjukkan alasan. Karena bis datangnya telat, chikoku shite shimaimashita, saya terlambat datang ya. Ini dalam bahasa Indonesia sama-sama telat, terlambat, tetapi dalam bahasa Jepang chikoku suru itu menyatakan terlambat datang ya. Bus ga kuru no ga osokatta kara, karena bisnya datangnya telat, maka terlambat. Contoh kalimat selanjutnya. Sofu wa asa okiru no ga hayai. Sofu, kakek ya, kakek saya. Kakek okiru no ga, bangun paginya ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari seperti itu, kakek bangun paginya cepat. Hayai di sini tidak menunjukkan kecepatan gerakan, tetapi cepat dalam artian waktu, lebih awal seperti itu. Dan okiru itu karena verba, maka harus ditambahkan no supaya memenuhi syarat sebagai pokok kalimat. Kalimat selanjutnya, kurashiku ongaku o kiku no ga suki desu. Kurashiku ongaku, musik klasik, kiku no ga suki desu. Kiku, mendengarkan musik klasik, itu suka ya. Artinya saya suka mendengarkan musik klasik. Pola kalimat selanjutnya adalah verba bentuk kamus atau jishoukei ditambah no o wasuremashita ya. Artinya lupa melakukan sesuatu. Di sini yang harus diingat bukan no ga atau no wa, tapi di sini no o wasuremashita. Contoh kalimat nomor 1. Uchi o deru toki kagi o kakeru no o wasuremashita. Uchi o deru toki, ketika keluar rumah. Nah, kita ingat di sini uchi o ya, bukan uchi kara tapi uchi o deru toki, karena meninggalkan sesuatu itu harus o. Uchi o deru toki, pada saat keluar rumah. Kagi o kakeru, mengunci pintu ya. Mengunci pintu atau mengunci ya. Yang dimaksud mengunci pasti di sini mengunci pintu ya. Kagi o kakeru, mengunci pintu ya. Karena itu sebagai pokok kalimat harus kita tambahkan no supaya memenuhi syarat, harus nominal. Sehingga menjadi kagi o kakeru no o wasuremashita, lupa. Jadi di sini ingat bukan kakeru no wa atau kakeru no ga, tetapi kakeru no o ya, karena di bagian belakangnya adalah kata kerja ya. Kakeru no o wasuremashita, saya lupa mengunci pintu. Ketika keluar rumah saya lupa mengunci pintu. Kalimat berikutnya, kaimono ni ikimashita ga kome o kau no o wasurete shimaimashita. Kaimono ni ikimashita ya, saya pergi atau sudah pergi berbelanja, ga, tetapi kome o kau no o wasurete shimaimashita, saya lupa membeli kome, membeli beras ya. Di sini pakai te shimaimashita karena menunjukkan sesuatu yang tidak sengaja atau karena kita lalai, wasurete shimaimashita. Kalimat berikutnya, shokugo ni kusuri o nomu no o wasurenai de kudasai. Shokugo di sini menunjukkan shokuji no ato ya, atau setelah makan. Shokugo ni kusuri o nomu no o, di sini nomu juga ya, verba, sehingga harus pakai no. Wasurenai de kudasai, jangan lupa minum obat setelah makan. Contoh kalimat selanjutnya, komputer no dengen o kiru no o wasurete shimaimashita. Ini masih wasureru seperti tadi. Komputer no dengen, dengen itu artinya power ya, power komputer. Oh, kiru, kiru di sini bukan memotong tetapi mematikan ya. Jadi kiru itu memiliki arti yang bermacam-macam, bisa artinya memotong, bisa artinya mematikan atau switch off gitu, atau kiru itu mengocok kartu ya. Kado kiru itu juga verba yang dipakainya itu kiru ya. Jadi kiru juga termasuk verba, sehingga harus kita pakai atau harus kita tambahkan no
menjadi komputer no dengen o kiru no o wasurete shimaimashita. Saya lupa mematikan power komputer. Kalimat berikutnya, testo no kaito yoshi ni namae o kaku no wasuremashita. Ya, ini juga masih wasuremashita. Sudah 3 contoh, ini wasureru terus. Ya, testo no kaito yoshi ni namae o kaku. Ya, menulis nama pada kaito yoshi itu lembar jawaban testo. Ya. Oh, wasurete atau wasuremashita. Saya lupa menulis nama di lembar jawaban tes. Ya, itu tadi contoh-contoh kalimat yang menggunakan verba sebagai pokok kalimat sehingga harus menambahkan no dan predikatnya itu merupakan kata kerja wasuremashita sehingga harus kita gunakan o. Nani no o wasuremashita atau wasureru. Contoh kalimat berikutnya adalah pola kalimat verba bentuk biasa, ya, maksudnya bukan bentuk mas tapi bisa bentuk ru, bisa bentuk nai, bisa bentuk ta atau bentuk lampau ditambah no o shiteimasu. Itu digunakan untuk menyatakan atau menanyakan apakah tahu tentang suatu kejadian atau sesuatu yang sudah terjadi. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimat pertama, 2009年に中国で大きい地震があったのを知っていますか? Di sini kalimat pertama yang menjadi pokok kalimatnya adalah 2009年に中国で大きい地震があった, merupakan satu kalimat lengkap, ya. Jadi tahun 2009 Chugoku de di Cina oki jishin ga atta, ada gempa besar. Nah, itu ditanyakan kepada lawan tutur, apakah Anda tahu tentang itu? Nah, jadi tinggal jishin ga atta ditambah no saja, tambah o shiteimasu ka? Ya, jadi 2009年に中国で大きい地震があったのを知っていますか? Tahukah Anda atau tahukah kamu pada tahun 2009 itu di Cina ada gempa besar? Ya, seperti itu ya. Jadi kita buat dulu kalimat yang panjangnya dulu, baru ditambah no o shiteimasu ka? Jadi jangan kebingungan ini kalimatnya panjang seperti apa, selesaikan dulu, buat dulu, rangkai dulu dalam satu kalimat. Setelah itu baru ditambahkan no o shiteimasu ka. Contoh kalimat berikutnya, Nihon ni wa haru, natsu, aki, fuyu no kisetsu ga aru no shiteimasu ka? Ini pun sama, ada kalimat lengkap. Sebelum no itu, Nihon ni wa haru, natsu, aki, fuyu no kisetsu ga aru. Itu kalimat lengkapnya. Jadi di Jepang ada musim semi, panas, gugur, dingin. Nah, saya ingin menanyakan kepada lawan tutur, tahukah tentang itu? Jadi tinggal menambahkan no o shiteimasu ka. Jadi jangan terjebak dengan kalimat yang panjangnya ya. Kalimat panjang itu tidak identik dengan sulit. Hanya asal kita tahu triknya. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu, kita buat dulu dalam satu kalimat yang tadi, dan itu akan dijadikan pokok kalimat, tinggal menambahkan no shiteimasu ka? Tahukah kamu bahwa di Jepang ada musim semi, panas, gugur, dan dingin? Contoh kalimat nomor 3, biru ga mugi kara tsukurareru no shiteimasu ka? Biru ga mugi kara tsukurareru. Bir terbuat dari mugi, dari gandum. Nah, kita tanyakan, tahukah itu? Gitu. Jadi tinggal menambahkan no o shiteimasu ka? Tahukah kamu bahwa bir dibuat dari gandum? Dalam kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan tadi, semuanya adalah kalimat tanya ya, menanyakan apakah tahu tentang suatu hal. Nah, apabila jawabannya iye ya atau tidak, maka kita seharusnya menggunakan shirimasen deshita, karena pola ini bermakna bahwa sampai sebelum ditanya oleh lawan tutur tidak mengetahui keadaan ini, sehingga informasi itu baru pertama kali diketahui ya. Jadi sebelumnya tidak tahu, sampai dia memberikan informasi baru tahu. Makanya menggunakan iye shirimasen deshita. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Ini ada percakapan A dengan B. A bertanya, apakah kamu atau apakah Anda tahu nomor telepon Pak Dedi? Iye shirimasen. Di sini jawabannya shirimasen, karena penutur itu tidak menyampaikan informasi apa-apa, karena dia hanya bertanya saja. Dan B kebetulan tidak tahu, jadi jawabannya
jawabannya iie shirimasen. Saya tidak tahu. Nanti kita bandingkan dengan contoh kalimat berikutnya. Nah, contoh kalimat berikutnya, Meria sensei ga hikkoshi o shita no o shitte imasu ka? Nah, di sini A bertanya, apakah Anda tahu bahwa Meria sensei itu sudah pindah? Berarti kan di sini ada informasi ya, meskipun dia bertanya tapi menyatakan bahwa Meria sensei itu sudah pindah. Maka jawabnya, karena sampai saat ini tidak tahu dan baru tahu sekarang, jawabannya harus iie shirimasen deshita. Iie shirimasen deshita atau shiranakatta. Pola kalimat selanjutnya adalah verba atau adjektiva ditambah noa, belakangnya nomina lagi. Nah, untuk adjektiva apabila itu adjektiva na atau kata sifat na, itu harus pakai na dulu ya. Na noa baru lanjutkan. Pola kalimat ini digunakan untuk menegaskan bagian predikat kalimatnya. Jadi sesuatu hal atau kejadian yang dinyatakan oleh verba atau adjektiva agar dapat digunakan menjadi topik atau subjek harus diikuti oleh partikel no terlebih dahulu sebelum diikuti partikel wa. Ya, jadi sama dengan yang tadi, hanya ini lebih difokuskan. Jadi untuk menegaskan atau untuk menekankan, ada penekanan pada predikatnya. Nanti lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita lihat dua kalimat ini. Yang pertama, watashi wa Bandung de umaremashita. Saya lahir di Bandung. Ini kalau kita perhatikan kalimat ini hanya berbentuk informasi saja bahwa saya lahir di Bandung, itu saja. Nah, tetapi dengan mengubahnya dengan kalimat nomor 2, maka di sini akan terjadi penekanan ya. Kita lihat nomor 2. Watashi ga umareta no wa Bandung desu. Jadi watashi ga umareta no wa Bandung desu. Jadi lahirnya saya atau tempat lahirnya saya itu adalah Bandung ya. Jadi ingin menegaskan bahwa tempat lahirnya itu adalah Bandung. Sehingga umaremashita-nya itu dijadikan sebagai pokok kalimat, dipindahkan ke depan dan ditambah dengan no. Ya, kita lihat kalimat berikutnya. Hajimete Nihon e itta no wa 2 nen mae no haru desu. Hajimete Nihon e itta. Sampai itu. Pertama kali pergi ke Jepang yaitu 2 nen mae no haru desu, musim semi 2 tahun yang lalu. Jadi di situ lebih menekankan, berbeda dengan kalimat saya pertama kali pergi ke Jepang 2 tahun yang lalu. Itu hanya datar saja, kalimat biasa, tidak ada penekanan. Kalau ini lebih menekankan pada pertama kali pergi ke Jepang itu kapan, yaitu musim semi 2 tahun yang lalu. Kalimat selanjutnya, watashi ga hoshii no wa suisei no tokei desu. Di sini kita bisa melihat perbedaannya ya, nuansanya. Watashi ga hoshii no wa, yang saya inginkan adalah suisei no tokei desu. Jadi ada penekanan pada suisei no tokei. Misalnya mungkin ini konteksnya seperti ini, suasananya seperti ini. Anaknya ingin hadiah dari orang tuanya, kemudian orang tuanya dia minta jam kepada orang tuanya. Orang tuanya memberikanlah jam made in Jepang atau made in China. Nah, ketika dilihat oleh anaknya, yang saya inginkan itu bukan yang begini, tapi yang suisei, buatan Swiss. Makanya kalau kondisinya seperti itu, kita bisa ucapkan dengan kalimat watashi ga hoshii no wa, yang saya inginkan adalah suisei no tokei desu. Di sini hoshi itu statusnya atau penggunaannya, perlakuannya itu sama dengan ikeyoshi. Jadi kita tidak perlu menambahkan kata bantu yang lainnya. Langsung watashi ga hoshii no wa, yang saya inginkan adalah suisei no tokei desu. Sama dengan ikeyoshi, sama juga dengan bentuk nai ya perlakuannya. Kita lihat contoh kalimat berikutnya. Ya, contoh kalimat berikutnya, ichiban taisetsu na no wa kenkou desu. Nah, di sini berbeda dengan tadi. Di sini ada kata taisetsu. Taisetsu adalah kata sifat na atau na keyoshi. Sehingga di sini memerlukan na sebelum disambungkan dengan no wa. Ichiban taisetsu na no wa kenkou desu. Yang paling penting adalah kesehatan. Jadi ingat, untuk na keyoshi sebelum no harus dibubuhkan na terlebih dahulu.
Ya, kalimat selanjutnya, Dewi san ga utatta no wa Nihon no uta desu. Dewi san ga utatta no wa Nihon no uta desu. Yang Dewi nyanyikan itu lagu Jepang. Ini kira-kira konteksnya seperti apa? Suasananya mungkin Dewi itu sedang menyanyi, tapi kita tidak terlalu memperhatikan, dia nyanyi lagu apa sih? Misalnya, dia lagu apa sih? Lagu Indonesia atau lagu apa? Misalnya nggak kenal itu lagunya. Nah, pada saat seperti itu, maka kita bisa ucapkan Dewi san ga utatta no wa Nihon no uta desu. Jadi, yang Dewi nyanyikan adalah lagu Jepang. Ya, di sini utatta no wa, no di situ sebetulnya sebagai pengganti dari uta. Dewi san ga utatta uta wa, ya, tapi kan tidak lucu, di depannya juga sudah ada uta. Jadi cukup dengan utatta no wa. Maaf, bukan masalah lucu atau tidak lucunya, karena itu sudah menjadi rule atau aturan dalam tata bahasa Jepang. Ichiban sosa ga kantan na no wa kono kamera desu. Sosa itu adalah mengoperasikan, ngotak-ngatiknya itu sosa. Ichiban sosa ga kantan na no wa, ini pun sama, sosa masuk ke dalam nakeyoshi. Oleh karena itu harus memakai na sebelum no. Ichiban sosa ga kantan na no wa kono kamera desu. Mungkin ini suasananya atau konteksnya itu ada seseorang yang mencari kamera yang gampang, gimana sih yang operasikannya gampang, nggak ribet gitu. Jadi pada saat seperti itu kita bisa jawab dengan Ichiban sosa ga kantan na no wa kono kamera desu. Itu sangat berbeda walaupun isinya sama, tapi berbeda nuansanya apabila kita mengucapkan kono kamera wa sosa ga ichiban kantan desu. Itu hanya informasi saja ya. Jadi kamera ini pengoperasiannya gampang. Itu hanya informasi saja, tidak ada penekanan seperti dalam contoh kalimat yang saya sebutkan tadi. Pola kalimat selanjutnya adalah verba bentuk T atau nakute, adjektiva bentuk T atau D disambung dengan kalimat selanjutnya. Pola kalimat ini menjelaskan bahwa bagian yang ada di depan kalimat merupakan sebab dari kalimat yang ada di belakangnya. Nah, verba bentuk T atau nakute dan adjektiva bentuk kute atau D dapat digunakan untuk menyatakan alasan tersebut, dan kalimat yang mengikutinya umumnya menyatakan suatu keadaan, bukan perbuatan. Contoh kalimatnya, shiai ni makete gakkari shimashita. Shiai pertandingan ya. Shiai ni makete karena kalah pertandingan, gakkari shimashita. Jadi ini seperti kalimat menyambung biasa tetapi memiliki makna ini alasan ya atau penyebab. Penyebab gakkari atau penyebab kecewa itu adalah karena shiai ni makete atau kalah pertandingan. Kalimat selanjutnya, gokaku dekinakute zannen desu. Gokaku lulus, gokaku dekinakute tidak bisa lulus, zannen desu. Zannen desu merasa sayang ya, sayang sekali tidak bisa lulus. Kalimat berikutnya, ame ni furarete komarimashita. Ini kita sudah belajar di bentuk rareru atau ukemi. Furareru kehujanan ya. Ame ni furarete komarimashita. Komarimashita itu susah, repot ya. Saya repot karena kehujanan. Jadi kehujanannya ini menjadi penyebab ya merasa repot, merasa susah. Kono nimotsu wa omokute motemasen. Kono nimotsu wa omoi. Omoi berat. Jadi di sini pada saat menggunakan ikeyoshi atau menyambungkan ikeyoshi, kita tetap menggunakan bentuk kute, menyambungkan ikeyoshi atau kata-kata lain yang memiliki perubahan bentuk, yang memiliki bentuk seperti nai, itu perubahannya sama dengan ikeyoshi, perlakuannya sama dengan ikeyoshi. Jadi kono nimotsu wa omokute motemasen. Motemasen dari moteru, dari motsu diubah ke dalam bentuk dapat. Moteru itu bisa membawa. Jadi ini motemasen tidak bisa membawanya. Jadi kono nimotsu wa barang ini berat sehingga saya tidak bisa membawanya. Ya, contoh kalimat berikutnya, kono kikai no sousa wa fukuzatsu de oboeraremasen. Kono kikai no sousa, sousa tadi cara mengoperasikan ya, mengoperasi atau pengoperasian mesin ini. Fukuzatsu masuk ke dalam nakeyoshi ya, sehingga di sini tidak pakai bentuk kute tetapi bentuk D. Fukuzatsu de oboeraremasen. Pengoperasian mesin ini rumit, jadi saya tidak bisa menghafalnya, tidak bisa mengingatnya.
Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalam kalimat ini bagian terakhir itu biasanya tidak menyatakan perbuatan tetapi menyatakan suatu keadaan. Jadi pada umumnya verba di kalimat akhir untuk verba yang menyatakan aktivitas atau keinginan itu tidak bisa digunakan, hanya yang menyatakan keadaan saja. Sehingga kalimat netsu ga takakute byoin e ikimasu itu kan menyatakan kehendak, keinginan pergi ke rumah sakit. Ini tidak bisa diucapkan seperti ini. Padahal ini kalau dilihat terjemahan dalam bahasa Indonesianya, saya demam sehingga saya pergi ke rumah sakit. Sebetulnya tidak aneh kalau dalam bahasa Indonesia, hanya secara kaidah bahasa Jepang netsu ga takakute byoin e ikimasu itu tidak bisa. Kalau ingin menyatakan keadaan seperti ini harus bagaimana? Kita lihat nanti dalam kalimat yang lainnya. Tentu ada cara penyampaiannya ya, tidak karena kondisinya kan seperti ini pasti ada, karena netsu atau karena suhu badannya tinggi jadi harus pergi ke rumah sakit. Nah, saat seperti itu ada cara penyampaian lain, tetapi tidak dengan menggunakan bentuk takakute, netsu ga takakute byoin e ikimasu. Tidak seperti itu. Nah, pada saat kita ingin menyatakan kondisi seperti tadi, di mana suhu badannya tinggi sehingga saya pergi ke rumah sakit, yaitu dengan cara netsu ga takai desu kara byoin e ikimasu. Jadi dengan menggunakan kara. Kara menyatakan alasan. Netsu ga takai desu kara byoin e ikimasu. Karena suhu tubuhnya tinggi karena demam, maka pergi ke rumah sakit. Nah, dengan kalimat seperti ini oke, tetapi yang tadi tidak bisa. Ya, kalimat selanjutnya, netsu ga takakute gakko e ikemasen. Nah, kalau seperti ini kondisinya itu bisa ya, gakko e ikemasen, karena tidak menyatakan kehendak ya, tidak bisa pergi ke sekolah. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat bagian akhir tidak bisa menggunakan verba yang menyatakan keinginan. Nah, kecuali kalau verba tersebut dalam bentuk lampau seperti ini. Netsu ga takakute byoin e ikimashita. Ini baru boleh. Suhu badannya tinggi sehingga mungkin saya di sini ya, saya pergi ke rumah sakit. Pola kalimat selanjutnya, apabila verba atau adjektiva tersebut dirangkaikan dengan sumemasen, biasanya menggunakan nani te ya. Contoh kalimatnya kita lihat seperti berikut ini. Nah, contoh kalimatnya osokute sumimasen. Nah, ini benar ya, osokute sumimasen, maaf karena saya terlambat. Untuk kalimat lainnya, oame de kozui ga okorimashita. Oame ini masuknya nomina ya. Oame de karena hujan besar terjadi banjir. Pola kalimat selanjutnya adalah nani de, nani ya. Pola kalimat ini digunakan pada saat terjadi suatu keadaan di mana suatu peristiwa kebakaran, kecelakaan dan lain-lain sebagai penyebabnya. Pola ini sama dengan pola kalimat yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan ya, di mana keinginan tidak dapat atau verba yang menyatakan keinginan tidak dapat digunakan di belakang kalimat. Contoh kalimatnya yaitu kaji de uchi ga yakemashita. Karena kebakaran rumah terbakar. Yakemashita itu ya terbakar. Jadi di sini kaji merupakan alasannya penyebab. Contoh kalimat selanjutnya, oame de kozui ga okorimashita ya. Oame de kozui ga okorimashita, karena hujan besar terjadi banjir. Contoh kalimat selanjutnya, kaze de kaisha o yasumimashita ya. Kaze de karena flu, karena masuk angin. Kaisha o yasumimashita. Yasumimashita itu bukan libur di sini, tapi tidak masuk ya, absen, tidak hadir, tidak masuk. Jadi kaisha o yasumimashita. Pola kalimat selanjutnya adalah verba futsuke, yaitu bisa bentuk ta, bisa bentuk ru, bisa bentuk nai plus node, itu menyatakan sebab atau alasan. Jadi ini hampir sama dengan kara.
Hanya perbedaannya kalau node itu lebih subjektif ya, tapi kalau kara itu lebih objektif ya. Contoh kalimatnya seperti konban tomodachi ga kuru node heya wo souji shimasu ya. Di sini tomodachi ga kuru ya, teman akan datang ya, merupakan penyebab kenapa ia souji shimasu, kenapa dia beres-beres kamar. Karena malam ini teman akan datang, saya membereskan atau saya membersihkan kamar. Kaminoke ga nagaku natta node biyouin e ikimashita ya. Kaminoke ga nagai ya, nagaku natta. Karena rambut jadi panjang, saya pergi ke salon. Contoh kalimat berikutnya, okane ga tarinakatta node hoshii mono ga kaemasen deshita. Ya, karena uangnya tidak cukup, jadi saya tidak bisa membeli hoshimono yang barang yang diinginkan. Kono geshuku wa yachi ga takai node hikkosou to omoimasu. Kosan ini sewanya mahal ya, karena kosan ini sewanya mahal, jadi saya bermaksud pindah. Nah, ini adalah dua contoh kalimat yang benar dan yang salah. Nah, node kesannya lebih halus daripada kara, sehingga ungkapan-ungkapan yang keras seperti larangan dan perintah di belakang kalimat tidak digunakan, tidak bisa digunakan ya. Seperti halnya di sini, abunai node sawaruna. Ya, ungkapan yang keras seperti sawaruna itu jangan menyentuh, jangan sentuh. Abunai node. Jadi tidak bisa, karena di sini sebetulnya kalau dilihat dari objektivitasnya pun ini lebih objektif ya. Jadi lebih baik pakai kara, karena menurut siapapun itu abunai, jadi bukan hanya menurut saya saja. Kemudian yang benar abunai kara sawaruna ya. Jadi memakai kara yang lebih tepat. Nah, selanjutnya karena node itu adalah ungkapan yang halus, maka sering digunakan untuk meminta izin atau memohon sesuatu. Kita lihat contohnya seperti apa. Omokute hitori de hakobenai node tetsudatte itadakimasen ka? Di sini ada dua ya. Yang pertama omokute, omoi, hitori de hakobenai, karena tidak bisa mengangkutnya sendiri. Jadi karena berat sehingga tidak bisa mengangkatnya sendiri. Tetsudatte itadakimasen ka? Bisakah menolong saya atau membantu saya? Kalimat berikutnya, kanji ga kakenai node hiragana de kaite mo ii desu ka? Kanji ga kakenai, tidak bisa menulis huruf kanji, node ya, karena tidak bisa menulis huruf kanji. Hiragana de kaite mo ii desu ka? Bolehkah saya menulisnya dengan huruf hiragana? Teman-teman semuanya, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di tema-tema yang lainnya.